Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tahap-tahap transaksi di MR Clothing. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tridin Wijayana dengan NIM 2107 22025. Perkenalkan, nama saya Ita Komarasari dengan NIM 2107 220012. Oke, simak video berikutnya. Dadah. MRA Clothing bergerak dalam beberapa usaha. Yang pertama di bidang manufaktur, yaitu konveksi berbagai jenis pakaian, dan yang kedua di bidang jasa sablon, yaitu menyediakan berbagai macam jenis sablon sesuai dengan pesanan pelanggan. Pernah nggak sih teman-teman bertanya bagaimana cara menghitung satu produk sablon, entah itu mulai dari bahan baku atau cara lain? Nah, kita bisa menghitung dengan cara menggunakan sistem akuntansi biaya. Sistem ini digunakan untuk mengetahui bagaimana biaya bahan baku, tenaga kerja, atau biaya overhead pabrik. Nah, situ kita bisa menentukan harga pokok produksi atau yang saya sebut dengan HPP. Di MRA Clothing ada beberapa proses tahapan. Yang pertama yaitu proses pembelian bahan baku. Pembelian ini mencakup bahan baku kain, kaos polos, benang maupun cat untuk sablon atau alat pendukung lainnya. Semua kami catat di buku pembelian. Terus yang kedua ada tahap penggunaan bahan baku. Penggunaan bahan baku ini yaitu menggunakan bahan baku seperti kain, menjadikan kaos, cat untuk menjadikan sablon. Nah, terus kami juga catat di formulir pemakaian bahan, jadi kita tahu berapa bahan yang digunakan untuk membuat baju. Lalu yang ketiga yaitu ada tahap pemberian upah tenaga kerja langsung. Nah, pemberian tenaga kerja langsung ini biasanya diberikan harian untuk tukang sablon, tukang packing. Nah, karena pemberian upah ini termasuk juga biaya produksi. Tahap keempat ada biaya overhead pabrik. Nah, selain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, masih ada biaya lainnya yang masuk ke dalam biaya operasional pabrik. Contohnya sewa gedung, biaya listrik, dan lain-lain. Nah, walaupun itu kecil, itu juga harus dicatat karena akan mempengaruhi total biaya produksi. Tahap kelima, perhitungan harga pokok produk atau bisa disebut sebagai HPP. Nah, setelah mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, lalu semuanya dijumlahkan dan dibagi dengan produk yang akan diproduksi. Lalu setelah dibagi, maka kita tahu nih harga satu pieces kaos yang bakal kita produksi itu berapa. Nah, inilah yang disebut dengan HPP. Sistem informasi akuntansi biaya di MRA Clothing itu masih manual, jadi belum ada perangkat keras ataupun perangkat lunak. Paling hanya menggunakan buku biasa atau bisa disebut sebagai buku besar. Nah, sumber daya manusia di MRA Clothing yang pertama ada pemilik sekaligus pencatat bahan baku atau bahan yang sudah digunakan. Yang kedua ada tim produksi, itu sebagai orang yang menyetor bahan baku yang digunakan. Jadi terkait pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik itu dilakukan oleh bagian keuangan dan pemilik perusahaan. Di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dari sistem informasi akuntansi biaya di MRA Clothing. Yang pertama, biaya operasional rendah. Karena tidak menggunakan perangkat keras atau software, maka biaya operasional untuk pencatatan transaksi akuntansi itu sangat rendah. Dua, mudah dipahami. Sistem manual cocok digunakan untuk usaha kecil karena mudah dipahami dan tidak memerlukan pelatihan khusus. Adapun kelemahan dari sistem informasi akuntansi biaya di RMA Clothing, yang pertama tingginya risiko kerusakan dan kehilangan. Karena RMA Clothing itu pencatatannya secara manual, jadi ketika terjadi kerusakan itu tidak ada jejak lagi. Yang kedua,
resiko kesalahan pencatatan. Karena pencatatan ditulis secara manual, resiko salah ngitung, tulisan tidak terbaca, salah nyatet, itu adalah resiko sangat besar. Sistem informasi akuntansi biaya yang digunakan di MRA Clothing itu sudah cukup efektif karena yang pertama bisa membantu menghitung harga pokok produk. Yang kedua, pemilik usaha bisa tahu berapa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dan yang ketiga, meskipun masih manual, sistem ini sudah bisa memberikan informasi penting untuk menentukan harga jual dan menghitung keuntungan. Walaupun sistemnya bekerja, tapi dari segi waktu dan tenaga, sistem ini belum efisien. Karena yang pertama, semua dicatat manual, jadi butuh waktu lama. Yang kedua, rawan lupa, salah hitung atau salah baca. Ketiga, kalau produksinya makin banyak, sistem ini bisa jadi membingungkan dan memperlambat pekerjaan. Artinya, prosesnya masih memakan waktu yang cukup lama dan tidak praktis. Nah, di perusahaan ini yaitu ada beberapa rekomendasi perbaikan untuk kedepannya, yaitu penggunaan transaksi menggunakan aplikasi akuntansi atau menggunakan perangkat keras seperti komputer ataupun lebih teknologi yang modern. Lalu yang kedua yaitu ada mendetailkan lebih dalam lagi dalam pembagian, yaitu untuk bahan baku, terus untuk tenaga kerja langsung, untuk overhead, jadi agar tidak sembarangan menulisnya dan agar tahu berapa keuntungan atau kerugian yang didapatkan oleh perusahaan ini. Sekian pemaparan mengenai sistem informasi akuntansi biaya